Perkenalkan, nama saya Luciana Rosnelai dari kelas C jurusan Sosiologi, tugas kelima mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kelima yang berjudul Metode dan Politik Perubahan Sosial. Ketika feminis gelombang kedua menyatakan bahwa pribadi adalah politik, mereka melakukan setidaknya dua hal. Yang pertama, mereka mengekspos realitas ekonomi politik yang sebelumnya tersembunyi berdasarkan penaklukan perempuan, dan mereka mengumumkan politik feminis radikal yang akan mengubah arti menjadi politis. Agenda perubahan sosial ini tidak lebih jelas atau lebih rumit daripada di dalam gerakan anti-rape subgerakan feminisme gelombang kedua. Di satu sisi, aktivis anti pemerkosaan berupaya menonjolkan secara mendalam politik sifat kekerasan seksual sebagai produk dari subordinasi sosial, budaya dan hukum perempuan, dan menggunakan pengetahuan ini untuk memfasilitasi reformasi kelembagaan. Di sisi lain, proyek aktivis juga berupaya memberikan ruang untuk pengakuan pengalaman pribadi dan kesempatan untuk mengartikulasikan dampak kekerasan seksual. Pada tahun 1973, Organisasi Wanita Nasional atau sekarang di Amerika Serikat, negara-negara mengeluarkan resolusi untuk membentuk gugus tugas pemerkosaan sekarang untuk mendorong reformasi legislatif, perbaikan dalam tanggapan kelembagaan terhadap kekerasan seksual, dan tantangan terhadap sikap dan keyakinan yang menciptakan dan mendukung budaya pemerkosaan. Satuan tugas muncul sebagai tanggapan atas inisiatif feminis radikal untuk meningkatkan kesadaran atau pidato publik dan menunjukkan potensi aktivisme akar rumput dan berbagai pengalaman pribadi untuk dimasukkan ke dalam aksi politik dan perubahan kelembagaan. Selanjutnya, sesi peningkatan kesadaran pertama dimulai pada akhir 1960-an di Amerika Serikat dan Inggris Raya, dengan cepat menyebar ke bagian lain dunia. Sesi peningkatan kesadaran membahas berbagai topik. Namun, sejauh ini benang merah yang didiskusikan adalah akses tak terkekang laki-laki ke tubuh perempuan. Selanjutnya, seperti yang disoroti oleh feminis radikal New York pada tahun 1974, pemerkosaan muncul sebagai isu feminisme gelombang kedua. Bukan karena itu adalah topik yang ditunjukkan dalam agenda peningkatan kesadaran. Sebaliknya, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual menjadi titik fokus aktivisme feminis pada tahun 1970-an. Karena betapa luasnya pengalaman ini dan betapa mendasarnya mereka terhadap perjuangan atas kepemilikan dan kontrol tubuh wanita. Selanjutnya, sisi peningkatan kesadaran mengungkapkan pengalaman yang meresap dari pemerkosaan kecil, seperti rayuan seksual yang tidak diinginkan, pelecehan seksual, kontak seksual yang tidak diinginkan, dan pemerkosaan. Berbagai pengalaman secara kolektif mengikis asumsi bahwa kekerasan seksual biasanya merupakan kekerasan fisik, jarang terjadi dan dilakukan oleh orang asing di luar dugaan keamanan lingkungan pribadi. Secara khusus, mereka mengungkapkan bahwa pemerkosaan dilakukan terutama oleh suami,
pasangan atau anggota keluarga, dan oleh karena itu pengalaman ini tidak eksotis, cukup legal dan tidak dapat dihindari bagi terlalu banyak dari kita. Lembaga perkawinan dan ketergantungan ekonomi perempuan. Oleh karena itu, suami mereka menjadi titik diskusi penting di antara beberapa aktivis kolektif yang mendefinisikan kembali institusi sosial patriarkal ini sebagai sarana untuk menciptakan dan menopang kondisi kekerasan seksual. Melalui berbagai pengalaman pribadi secara kolektif, perempuan menyoroti sifat sistematis dan melembaga mereka subordinasi, menunjuk ke arah ketidaksetaraan struktural yang lebih dalam dan memposisikan perempuan sebagai manusia yang lebih rendah daripada laki-laki, yang peran sosialnya harus tersedia untuk seks sesuai permintaan. Oleh karena itu, wanita berusaha untuk mengubah istilah pemerkosaan yang dipahami secara sosial dan hukum, mengingat bahwa pada saat itu pemerkosaan dalam pernikahan tidak diakui sebagai tindak pidana di sebagian besar, jika tidak semua yurisdiksi barat. Berikutnya, sesi peningkatan kesadaran menjadi pendorong untuk berbicara, di mana perempuan secara terbuka berbagi pengalaman mereka tentang kekerasan seksual. Ide memecah keheningan telah menjadi strategi gerakan anti-rape yang ada di mana-mana dan bersuara. Telah dan terus dianggap sebagai strategi terbaik untuk mendidik masyarakat tentang kerugian pribadi dari kekerasan. Bersama dengan itu, bersuara dianggap sebagai kesempatan untuk menunjukkan secara terbuka bahwa pengalaman kekerasan seksual sangat bersifat pribadi dan secara intrinsik bersifat politis, produk dari pola dasar ketidaksetaraan gender daripada pengalaman individu yang terisolasi. Selanjutnya, wanita dan anggota komunitas juga mulai mengorganisir Take Back the Night, pawai untuk menyoroti sejauh mana ancaman pemerkosaan dan pelecehan digunakan sebagai mekanisme untuk mengontrol dan membatasi pergerakan perempuan di depan umum. Bahasa yang digunakan oleh para aktivis awal tidak hanya menangkap respon pertempuran, tetapi juga respon militeristik. Misalnya feminis radikal yang menggambarkan diri mereka berada di war, singkatan yang disengaja untuk mendeskripsikan kolektif wanita menentang pemerkosaan di Inggris Raya. Istilah-istilah seperti pemerkosaan, pelucutan senjata, dan seksisme besar adalah slogan-slogan yang menonjol di majalah feminis bawah tanah di Amerika Serikat. Dan anekdot dari perempuan itu sendiri dalam publikasi ini menggambarkan tanggapan perkelahian fisik yang dapat dilakukan perempuan ketika diserang. Dengan mendorong wanita untuk belajar bela diri dan melawan penyerang mereka, aktivis anti-rape menentang asumsi tentang kelemahan fisik wanita dan pasivitas seksual dan agresi fisik, kekuatan dan agen seksual pria. Semangat juang ini meski radikal tampaknya merusak upaya peningkatan kesadaran dan pidato yang berusaha mengikis persepsi populer tentang kekerasan seksual.
Selanjutnya, asumsi tentang pemerkosaan sebagai suatu yang secara fisik merupakan kekerasan dan dilakukan oleh orang asing yang menyimpang dan sebagai tanggung jawab perempuan untuk melawan diperkuat. Runtuhnya politisasi pengalaman pribadi ini diperparah oleh meningkatnya fokus pada viktimisasi yang mengarah pada reaksi balik terhadap korban. Dan karena itu pribadi politik aktivisme anti pemerkosaan yang sekarang saya bahas. Sekian dan terima kasih.